Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iftaul Komarudin dari Pendidikan Olahraga 2017. Sebelum memulai aktivitas apapun, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga diberi kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu cabur di atletik, yakni adalah cabang olahraga lompat. Yang saya jelaskan di sini adalah lompat jangkit. Lompat jangkit atau yang disebut dengan triple jump adalah salah satu jenis olahraga atletik, cabang olahraga di mana sang atlet akan melakukan 3 tahap lompatan untuk mendarat di bak pasir pendaratan. Sebelumnya lompat jangkit ini diawali dengan berlari. Lompat jangkit ini pada tahun 1896 diperlombakan di salah satu olimpiade di negara Yunani. Dan teknik lompat jangkit ini terdiri dari tiga macam. Yang pertama adalah hoop, yang kedua adalah step, yang ketiga adalah jump. Nah, sebelum melakukan hoop, step, dan jump, lompat jangkit ini memiliki salah satunya yakni adalah awalan, di mana atlet ketika melakukan awalan ini, atlet akan berlari maksimal sejauh 45 meter, di mana ketika melakukan lari ini, atlet dituntut untuk berlari sekencang mungkin agar mendapatkan momentum yang baik ketika melakukan lompatan. Setelah melakukan lompatan, langkah kedua adalah hoop. Hoop ini adalah lompatan di mana tumpuan kaki yang digunakan adalah menggunakan kaki yang terbaik atau kaki yang terkuat. Setelah melakukan hoop, lanjut ke step. Step ini sama halnya dengan hoop, adalah lompatan kedua. Setelah melakukan hoop, atlet akan melakukan lompatan lagi yang dinamakan step. Step ini kaki yang digunakan sama seperti yang digunakan ketika melakukan hoop. Jadi contohnya apabila kita melakukan hoopnya menggunakan kaki tumpuan kanan, kita melakukan stepnya juga menggunakan tumpuan kaki kanan. Nah, setelah melakukan awalan, hoop, dan step, selanjutnya adalah langkah yang dinamakan dengan jump. Jump ini adalah lompatan di mana lompatan ini dilakukan setelah melakukan hoop dan step. Nah, kaki yang digunakan adalah kaki yang tidak digunakan ketika melakukan hoop dan step, di mana sebelumnya saya sudah menjelaskan ketika step kita menggunakan kaki yang terkuat sebagai tumpuan. Semua kita menggunakan hoopnya menggunakan kaki kanan, stepnya juga harus menggunakan kaki kanan. Tetapi ketika jump, kita harus menggunakan kaki yang sebelah kiri, karena kaki yang sebelah kanan sudah digunakan untuk melakukan hoop dan step. Dan jump ini adalah sebuah lompatan yang menentukan jauh atau tidaknya kita tempuh jaraknya kita melakukan lompatan tersebut. Ketika jamnya baik, momentum di jamnya baik, lompatan yang dihasilkan kita akan menghasilkan lompatan yang jauh dan sangat baik. Setelah melakukan jump, langkah selanjutnya adalah mendarat. Nah, pendaratan ini
dilakukan dengan 2 kaki dan badan agak membungkuk ke depan. Kenapa? Karena ketika kita tidak melakukan, badan kita tidak dibungkukkan ke depan, khawatirnya ketika kita melakukan pendaratan, badan kita terlempar ke belakang. Jadi yang dihitung oleh juri adalah di mana badan kita yang paling belakang. Jadi kita mencondongkan badan ke depan agar jatuhnya kita ini ke depan dan tidak merugikan untuk kita. Nah, selanjutnya adalah penjelasan tentang ukuran lintasan lari pada lompat jangkit. Yang pertama adalah lebar dari lintasan lompat jangkit adalah 1,22 meter dengan panjang minimal 40 meter, dan jarak dari hop ke step adalah 13 meter, dan jarak dari step dan jarak dari jump ke bak yakni adalah 1 meter. Di bak pasir ini yang digunakan untuk pendaratan atlet ini memiliki panjang 7 sampai 9 meter dengan lebar 2,75 meter. Dan pastinya di lompat jangkit ini ada rekor yang sudah dipecahkan. Di kategori putra, rekor lompatan terjauh masih dipegang oleh Jonathan Edwards dari Inggris dengan lompatan sejauh 18,29 meter. Dan di kategori putri masih dipegang oleh atlet asal Ukraina yakni Inessa Triford dengan jauh lompatan mencapai 15,50 meter. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pengertian dan juga langkah-langkah lompat jangkit. Selanjutnya kita akan melakukan praktek tentang lompat jangkit. Nah, sekarang kita sebelum melakukan praktek, seharusnya kita melakukan pemanasan agar terhindar dari cedera. Nah, pemanasan itu sangat penting bagi semua atlet sebelum melakukan kegiatan olahraga. Nah, setelah kita melakukan pemanasan, kita langsung ke prakteknya. Nah, cara melatih lompat jangkit bagi pemula, saya sudah menyiapkan lakban. Lakban ini bertujuan untuk sebagai pembatas kaki tumpuan kita. Yang pertama kita melakukan gerakan stepnya dulu, gerakan hooknya dulu. Setelah kita berlari, kita melakukan gerakan hook. Setelah hook, langsung step dan jump. 3. Jadi ini latihan untuk lompat jangkit ini. Awalnya kita berlari, setelah melakukan lari kita melakukan hop dengan kaki terkuat kita sebagai tumpuan. Setelah melakukan hop, kita lakukan step juga sama dengan kaki yang sudah digunakan oleh hop. Setelah melakukan jump, kita pakai kaki yang belum digunakan hop dan step, jadi kaki kiri. Nah, setelah itu kita melakukan lompatan serta pendaratan. Pendaratannya menggunakan 2 kaki.
Nah, mungkin itu penjelasan dari saya tentang pengertian dari lompat jangkit serta cara melatih lompat jangkit bagi pemula. Apabila ada salah, mohon maaf. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.